Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Tentunya senang sekali bersama saya Utari dapat menemani Sobat Cakrawala dalam kegiatan podcast kali ini. Podcast kita yaitu Podcast Cakrawala Pengadilan Negeri Liwa. Sobat Cakrawala, ini adalah podcast pertama Pengadilan Negeri Liwa yang bertepatan dengan HUT IKHI yang ke-71. Sangat spesial bukan? Tentunya acara ini sangat menarik. Nanti kita akan menampilkan tamu-tamu yang sangat spesial dan luar biasa untuk memberikan edukasi dan informasi bagi Sobat Cakrawala dimanapun Anda berada. Nah, sebelum itu saya juga ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga Sobat Cakrawala tetap semangat menjalankan kegiatan puasa kita. Semangat ya! Di acara yang spesial ini tentunya saya tidak sendirian. Kami sudah mengundang tamu yang sangat spesial dan luar biasa. Siapa dia? Yaitu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa. Sobat Cakrawala, kita langsung aja ngobrol pai bareng Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa. Nah, ini dia Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa, Bapak Yudit Tibaran, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Halo Bapak Yudit, gimana kabarnya hari ini Pak Yudit? Alhamdulillah, tapi pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya sehat ya Pak. Baik. Gimana nih Pak, lancar nggak puasa pada hari ini? Alhamdulillah, ini sudah masuk di Ramadan yang ke-8. Puasa saya ini lancar. Nah, musim puasa, ingat Mbak Dari, kita tetap berkarya, kita tetap berinovasi, kita tetap bisa memberikan sumbangsi untuk masyarakat Liwa dan pesisir barat. Iya, semoga kita tetap terus lancar ya Pak ibadah puasanya. Amin. Nah Pak, ini kan podcast tayangan perdana Pengadilan Negeri Liwa nih. Kalau boleh tahu apa sih Pak tujuannya dengan diadanya buat podcast ini Pak dan manfaatnya Pak? Jadi gini Mbak Dari ya, podcast Penliwa ini kita buat ini bukan hanya kita untuk ikut-ikutan, bukan kita hanya mengikuti tren, tapi kita punya visi dan misi Tari. Podcast Penliwa ini bentuk. Nah, ini visi dan misi Penliwa ini ada nih ini. Nah, ini Tari. Oh, ada tayang di sini Pak ya. Betul. Jadi kenapa podcast kita ini disebut Cakrawala? Karena kita ini kan di ujung barat. Nah, meskipun kita di ujung baratnya Lampung, tetapi terlihat adanya semacam cakrawala di situ. Nah, adapun singkatan cakrawala, cerdas, kreatif, wawasan PN Liwa. Cerdas, kreatif, wawasan PN Liwa, singkatan dari Cakrawala. Nah, terus ini Tari, apa visi dan misinya ya Tari ya? Iya Pak. Nah, visinya dibentuk podcast Cakrawala PN Liwa itu yang pertama itu mewujudkan keterbukaan informasi publik yang berbasis elektronik. Oh, jadi informasinya publik bisa diakses semuanya betul, Pak. Tari. Jadi gini, Mahkamah Agung sendiri maupun dari Dirjen itu sudah mengamanatkan era digitalisasi. Nah, sekarang kan ini zamannya era digitalisasi. Nah, jadi itulah kita coba mengadopsi apa yang diamanatkan oleh Mahkamah Agung sebagai pimpinan kita, Pak Dirjen Badan Peradilan Umum sebagai pimpinan kita. Nah, itulah oleh karena itu kita menganggap podcast Cakrawala Penliwa ini harus dibuat. Jadi seperti itu. Nah, terus ini juga nih ada misi ya. Misi, Pak. Misinya memberikan informasi tentang inovasi layanan pengadilan negeri bagi masyarakat pencari keadilan. Karena begini, apa yang kita miliki, inovasi-inovasi yang kita miliki di Pengadilan Negeri Liwa ini tidak semua masyarakat bisa mengakses. Oh iya Pak. Tidak semua masyarakat bisa melihat. Nah, sekarang ini masyarakat gitu, Pak, betul. Masyarakat bisa melihat apa inovasi-inovasi pelayanan apa yang ada di Pengadilan Negeri Liwa. Nah, makanya kita memanfaatkan inilah. Jadi masyarakat bisa melihat melalui podcast ini, Pak ya. Podcast ini. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua, memberikan edukasi kepada masyarakat pencari keadilan. Nah, jadi kita selain
memberikan informasi, kita memberikan edukasi. Misalkan seperti ini kan di Liwa ini kan banyak ya sekarang masalah bullyingnya. Iya Pak, ini lagi marak-maraknya nih Pak, nggak hanya di Lampung, kayaknya di Indonesia banyak ya, Pak. Betul. Nah, kemarin kita juga kan alhamdulillah kita baru melaksanakan edukasi di SMA 1 Liwa ya, yang isinya tentang bullying. Oh, jadi goes to school Pak ya? Goes to school ya, jadi goes to school di SMA 1 PN Liwa. Nah, isinya tentang bullying. Itu bagus sekali. Adik-adik di sana ya sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Nah, makanya kita mencoba untuk melakukan edukasi. Nah, ini nggak berhenti di sini, Tari. Nanti kita coba menelusuri ke SMU, atau tidak menutup kemungkinan kita goes to kampus. Oh, jadi akan terus berlanjut Pak nanti ya? Insya Allah. Mantap Pak. Jadi meskipun kita berpuasa, kita tetap berkarya. Ya. Terus Iya Pak. yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan apresiasi warga peradilan kepada masyarakat pencari keadilan. Nah, jadi kita dengan adanya podcast ini, kita bisa berkreasi, meningkatkan kreativitas kita. Dengan cara apa? Memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan prima. Ya tentunya harus didukung dengan adanya inovasi-inovasi yang ada di Pengadilan Negeri Liwa. Iya. Efeknya apa? Untuk masyarakat itu sangat baik. Masyarakat bisa menikmati. Karena apa? Kita sebagai aparatur negara, kita harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Gitu, pelayanan yang prima, pelayanan yang terbaik. Yang terbaik Pak ya? Ya, seperti itu. Ya, ternyata Sobat Cakrawala manfaat dari podcast ini sangat banyak ya tentunya, dan nanti akan ada informasi-informasi penting lainnya. Jadi Sobat Cakrawala tetap stay tune di channel YouTube ini. Nah, mungkin Pak Sobat Cakrawala ini juga belum tahu nih, podcast ini kan sangat spesial karena juga bertepatan dengan HUT IKAHI yang ke-71 tahun ya Pak. Ya, betul. Nah, Dari. kalau boleh tahu nih Pak, IKAHI itu apa sih Pak sebenarnya? Jadi gini Tari ya, ini memang podcast yang sangat perdana, sangat spesial. Makanya hari ini bertepatan tanggal 20 Maret ya. Ya, betul, yang mana IKAHI berulang tahun ke 71 tahun. Nah, ini saya udah pakai baju batik IKAHI nih. Oh iya, ini batik IKAHI Pak ya. Nah, saya baru pertama kali pakai. Makanya saya pakai ini pada saat podcast dan ulang tahun IKAHI. Itu. Nah, sekarang IKAHI sendiri itu adalah wadah Ikatan Hakim Indonesia singkatannya. Jadi dia sebagai wadah untuk memberikan aspirasi, apresiasi. Jadi IKAHI ini merupakan organisasi Ikatan Hakim Indonesia Tari, yang merupakan wadah profesi hakim Indonesia yang mampu dan menyalurkan aspirasi seperti misalkan inovasi, kajian-kajian ilmiah, publikasi dengan lembaga-lembaga negara, hubungan ke dalam maupun keluar. Oh, jadi ini merupakan IKAHI itu perkumpulan untuk profesi hakim Pak ya? Hakim ya, makanya dibentuklah organisasi IKAHI. Gitu ya. Nah Pak, kalau boleh tahu Bapak sebagai seorang hakim sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai seorang hakim Pak? Saya sejak Cakim itu tahun 2006. 2006. Sekarang 2024. Kalau kita hitung mundur, itu April besok saya menjadi anggota IKAHI kurang lebih sekitar 17 tahun. Wah, sudah cukup lama Pak ya? Ya, alhamdulillah. Kalau boleh tahu Pak, ini hakim ini kan profesi Bapak sekarang. Ini apakah memang cita-cita Bapak dari awal Pak? Ya, sebetulnya cita-cita saya awalnya saya mau jadi pengusaha Tari. Cuman karena tidak didukung oleh ekonomi, akhirnya saya berubah. Cita-cita saya yaitu mau jadi politikus. Terus setelah saya jadi politikus, ternyata hal itu tidak
sejalan dengan keinginan orang tua saya. Orang tua maunya apa Pak? Orang tua saya pengen saya mau jadi PNS. Oh gitu Pak ya. Terserah mau PNS apa aja, yang penting PNS. Namun karena doa orang tua, restu orang tua, pilihannya adalah dua, antara mengikuti atau tidak. Kita punya jalan sendiri. Ya, saya coba mengikuti restu orang tua. Nah, pada saat itu kebetulan ada pembukaan calon hakim di Mahkamah Agung. Ya, saya coba daftar. Tentunya ya saya daftar bukan hanya daftar, saya harus belajar juga. Karena kita kan harus mengikuti tes. Jadi seperti itu. Nah, syaratnya adalah ya kita harus sarjana hukum. Kebetulan kan saya kan ngambil pengadilan umum ya, peradilan umum. Peradilan umum Pak ya. Peradilan umum. Jadi saya harus sarjana hukum. Beda kalau misalkan kita mau ngambil peradilan agama, yang mungkin syaratnya harus sarjana hukum Islam. Nah, di lingkungan Mahkamah Agung sendiri ada 4 peradilan dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Nah, ada 4 Pak ya peradilan. Jadi Sobat Cakrawala yang belum tahu, ada 4 peradilan, yaitu peradilan umum, agama, petun, dan militer Pak ya. Betul. Ada 4 peradilan. Betul. Itu bedanya kalau boleh tahu apa aja sih Pak dari 4 peradilan itu Pak? 4 peradilan. Ya kalau agama kan kalau peradilan umum ya, pasti kan kita mengadili perkara-perkara yang sifatnya pidana umum ya, seperti misalkan tidak pidana korupsi, pencurian, tidak pidana narkotika. Nah, itu memang ranahnya dari peradilan umum. Pak ya. Kalau perceraian yang beragama Islam itu khusus di peradilan agama. Nah, sedangkan kalau tata usaha negara itu tentunya berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, tentang SK-SK, itu bisa diajukan di peradilan tun. Misalkan tentang sertifikat, pembatalan sertifikat, itu ranahnya tata usaha negara. Tun Pak ya. Terus kalau militer, kalau militer itu, kalau misalkan seseorang militer dia melakukan tindak pidana, ya tentunya harus ada wadah atau peradilan tersendiri, yaitu peradilan militer, karena yang melakukan kejahatan atau melakukan tindak pidana yaitu dari militer. Berarti jadi khusus militer Pak ya? Betul, sifatnya koneksitas. Jadi harus peradilan militer yang mengadili. Jadi seperti itu tadi. Jadi itu tadi perbedaannya. Nah, mau tanya lagi nih Pak, Bapak kan ini sudah berkecimpung di dunia hakim sudah lama, sekitar 17 tahun Pak ya, tadi. Kurang lebih ya. Kurang lebih 17 tahun. Pasti ada suka mau dukanya dalam menjalani profesi hakim. Boleh dong Pak di-sharing kepada Sobat Cakrawala yang di rumah ataupun di mana aja yang sedang nonton, suka duka selama menjadi hakim Pak? Suka dukanya ya? Ini Pak. Sukanya apa dukanya dulu nih? Boleh deh kita ke dukanya dulu ya Pak dukanya ya? Dukanya banyak Tari. Ya banyak. Pertama ya kita harus jauh dari keluarga. Jauh ya Pak. Kebetulan saya udah punya anak dan istri, jadi saya harus jauh dari keluarga, harus jauh dari saudara-saudara. Karena apa? Kita harus ditempatkan di tempat yang jauh. Seperti itu. Itu seluruh Indonesia Pak ya? Seluruh Indonesia. Harus siap ditempatkan seluruh Indonesia Pak ya? Itu ya. Terus untuk kita sebagai profesi hakim ada juga dukanya. Apa itu Pak? Pada saat saya pernah dulu waktu di Bengkulu, saya waktu itu mengadili perkara pembunuhan. Kemudian Pak? Pada saat mengadili perkara pembunuhan, saya didatangi orang di kos-kosan saya. Waktu itu saya kan di daerah Bengkulu itu kan kos, karena rumah dinas tidak tersedia di sana. Jadi saya harus kos. Jadi jam 1 malam rumah saya digedor-gedor dan orang tersebut bawa senjata tajam berupa golok, meminta saya untuk membuka pintu. Bapak sendirian tuh? Saya sendirian kebetulan waktu itu. Nah, atas ancaman tersebut akhirnya saya laporkan kepada ketua pengadilan. Jadi seperti itu, kita sebagai hakim ya
saya pernah mengalami hal-hal yang demikian dari Iya Pak ya, sampai selain jauh bawa dari golok. betul, selain jauh Ngeri dari banget itu, keluarga gitu kan. Nah, karena apa? Profesi hakim ini sebetulnya profesi yang rentan. Pertama, kita tidak dijaga oleh aparat keamanan. Nah, kedua, kita tuh tidak dilindungi. Kenapa tidak dilindungi? Ya kita mengadili perkara tertentu kan seharusnya kita dilindungi. Apa namanya? Ya, kita dijaga keamanannya gitu. Ya memang pada saat itu saya merasa kondisinya aman-aman saja. Tapi karena waktu itu terdakwanya itu seorang preman di daerah tertentu dan keluarganya juga banyak yang preman. Nah, itulah dia dengan menggunakan cara-cara seperti itu. Nah, jadi mencoba mengintimidasi saya dengan cara-cara seperti itu. Tapi hal demikian tidak luput dari apa ya, saya tetap nggak pengaruh, saya tetap apa namanya menjalankan teguh Pak ya. Seperti itu Tari. Jadi saya tetap apa yang saya ucapkan, apa yang saya tuturkan melalui putusan, itulah yang saya pertanggungjawabkan gitu. Jadi sampai seperti itu Tari. Ternyata sangat beresiko sekali Pak ya. Jadi seorang hakim itu harus siap mental dan harus siap dengan keadaan yang akan terjadi ke depannya. Wah, sangat luar biasa sekali Pak Yudit ini. Tadi udah dukanya, sekarang sukanya. Habis duka kita bercerita sukanya dulu. Apa nih Pak kalau sukanya Pak? Sukanya banyak juga Tari. Pertama, pada saat saya menjadi seorang hakim, alhamdulillah saya bisa memberikan sumbangsi berupa WBK dan WBBN Tari. Di mana itu Pak? Di daerah Jogja di Pengadilan Negeri. Jadi udah WBK Pak? Udah. Jadi pertama saya sudah membawa Pengadilan Negeri Wates pada saat saya di dinas di daerah Jogja itu memperoleh A excellent. Mantap Pak. Terus kedua memperoleh WBK. Terus ketiga memperoleh WBBM. WBBM 3 nih Pak. Ada 3 kita. Jadi makanya itu merupakan kebanggaan buat saya ya, tentunya bukan saya pribadi ya. Mungkin tim dibantu oleh tim, tapi apa yang telah saya capai ya ini merupakan ya kebahagiaan saya tersendiri karena saya bisa memberikan sumbangsi di tempat kita bertugas. Mantap sekali Pak. Itu. Ada yang lain Pak? Ada. Ada lagi Pak? Karena profesi hakim ini kan berpindah-pindah tempat hari ini. Iya Pak. Nah, berpindah-pindah tempat betul. Nah, paling tidak kita banyak saudara Tari di sana. Banyak kenalan, relasi juga, banyak Pak ya. Keluarga baru kita juga munculan. Masuk Tari ini kan bagian dari keluarga saya juga, gitu ya. Iya Pak. Terus kita paling tidak bisa memahami karakter orang. Gimana tuh Pak caranya mau memahami karakter orang? Ya kan tentunya seperti ini Tari. Misalkan dulu waktu saya pertama saya dinas di daerah Banten waktu Cakim. Nah, jadi kritikal daerah Banten itu orang seperti apa. Jadi saya harus bisa memahami. Nah, setelah dari Banten, saya pindah ke daerah Bengkulu. Nah, kita pun juga harus bisa memahami daerah Bengkulu itu wataknya dengan sifat yang seperti apa, yang segimana. Jadi kita harus bisa benar-benar memahami. Nah, terus dari Bengkulu saya masuk ke daerah Jawa, di daerah Yogyakarta. Nah, yaitu di Wates tadi Pak ya, yang dapat penghargaan. Nah, ya. daerah sana namanya di Jawa sana kan memang orangnya halus, nah lembut, ramah gitu. Nah, sementara saya beberapa kali tempat pindah, nah itu saya mendapatkan tempat yang ya keras-keras wilayahnya. Jadi kita harus menyesuaikan diri di lingkungan kita, tempat di mana kita berada. Jadi begitu. Nah, terus ketika kita masuk Lampung lagi, nah karena saya sudah pernah mengalami di Lampung, di daerah Kota Agung dulu, ya jadi saya sudah paham lah watak-watak di wilayah Lampung sini seperti apa. Nah, terus yang penting kita di sini banyak saudara Tari, karena apa namanya hakim ini kan harus siap pindah di seluruh Indonesia. Pak ya. Banyak kenalan, saudara, relasi juga Pak ya. Itu. Jadi kita ambil positifnya aja seperti itu Tari.
Itu. Nah, jadi ada dukanya, sukanya juga banyak nih Pak. Betul. Kita berharapnya banyak sukanya ya Pak ya. Betul. Alhamdulillah. Nah, ini kan Bapak baru nih di Lampung sini, khususnya Lampung Barat. Ada nggak sih Pak Bapak kultur shock atau kayak cuacanya gimana atau lingkungannya Pak karena baru di sini Pak? Kalau cuaca, kebetulan saya beberapa kali pindah, itu di daerah Bengkulu, saya di daerah Kepahyang, itu tempatnya juga pegunungan, Ari. Pegunungan Pak ya? Dingin, memang sangat dingin. Terus kedua, saya pindah pernah juga ke daerah Kota Agung. Nah, Kota Agung pun juga cuacanya kan dingin juga, karena wilayah pegunungan. Jadi kalau untuk cuaca, ya saya sudah cukup inilah ya, terbiasa Pak ya. menyesuaikan. Namun menyesuaikannya ya memang cukup lama juga, karena sebelum saya di Riau, saya kan di Batam ya. Iya, Batam pasti Batam memang sangat panas ya? Karena memang sana daerah laut. Ya, laut. Jadi ketika saya masuk ke sini, memang saya tetap ada penyesuaian, karena saya di Batam kan 2 tahun lebih ya. Jadi daerahnya memang cukup panas dan hiruk pikuknya juga luar biasa. Di sana tiap berangkat kerja macet. Kalau di sini kan kita nggak macet lagi. Nggak macet kita Pak. Nggak macet-macet. Nah, tuh terus untuk lingkungan kantor ya di sini alhamdulillah ya, orangnya cukup kekeluargaan, bisa diajak kerjasama, dan ramah-ramah juga di sini. Itu. Nah, salah satunya ya ini kita bikin podcast dan teman-teman di PNLIWA ini bisa gitu untuk dirangkul, untuk berinovasi, untuk berkarya, betul, kolaborasi, tetap bisa kita berkarya tadi, gitu ya. Iya, sama sih Pak, saya juga dulu pas datang ke sini juga kultur shocknya cuma kedinginan aja, karena saya dari Palembang tuh Pak, sampai saya beli penghangat dulu Pak, sampai dinginnya itu. Kalau Bapak nggak sampai beli ya Pak ya? Enggak Pak, alhamdulillah saya penghangatnya cuma selimut aja. Cukup selimut aja. Oke. Pak, mungkin Sobat Cakrawala juga pengen penasaran nih tahu gimana sih Pak kalau Sobat Cakrawala pengen daftar jadi hakim gitu Pak. Kayak mana sih itu Pak? Bapak dulu prosesnya jadi hakim? Jadi gini prosesnya itu, Mahkamah Agung kan dalam ada merekrut ya, pembukaan hakim itu kan ada syarat-syaratnya ya. Nah, syarat-syaratnya itu tadi itu ya, yang awal tadi saya katakan, kalau untuk peradilan umum ya tentunya harus sarjana hukum. Nah, itu sudah pasti. Nah, ini kita bicara yang saya aja ya. Ya, untuk profesi hakim Pak ya. Profesi hakim di peradilan umum. Jadi harus sarjana hukum. Ya tentunya kan harus yang berbadan sehat, seperti itu ya. Nah, terus kita harus ikuti tes. Tes Pak ya? Tes. Ya, jadi tes itu ada beberapa tahap tadi. Tahap pertama itu kita tes tertulis. Tes tertulis. Nah, setelah tes tertulis, kita ada yang namanya tes psikotes. Psikotes Pak ya. Nah, setelah psikotes sudah kita lakukan, nanti terakhir ada yang namanya tes wawancara. Interview wawancara Pak ya. Nah, wawancara. Nah, pada saat wawancara itu ada merupakan tes terakhir kita. Nah, setelah itu kita dinyatakan lulus. Nah, setelah dinyatakan lulus, kita ditempatkan mendapatkan SK, ditempatkan di mana? Waktu itu saya di daerah Banten kebetulan. Yang pertama kali Pak ya. Saya cakim di sana tahun 2006. Nah, saya di sana. Nah, pada saat cakim ya tentunya saya ditempatkan di berpindah-pindah. Misalkan saya di bagian pidana, di bagian perdata, di bagian hukum, termasuk saya di bagian umum juga. Nah, karena kita harus mempelajari administrasi umumnya dan kita harus mempelajari administrasi kepaniteraan juga Pak ya. Juga, jadi gitu. Semuanya tahu itu Pak ya. Nah, jadi semua tahu. Nah, setelah itu kita ditunjuklah mentor ya, mentor ya hakim untuk membimbing kita kan. Membimbing untuk apa? Untuk membuat putusan, untuk mempelajari BA itu seperti apa. Nah, dari situlah kita dididik ya oleh hakim senior tentunya. Gitu. Nah, setelah itu kita harus mengikuti prajabatan dulu tadi. Prajabatan ini kan untuk pengangkatan kita sebagai
Hakim. Hakim PNS. Oh, PNS dulu Pak ya. PNS dulu. Jadi kita diangkat dari PNS dulu. Nah, setelah kita ikut jabatan, diangkat dari PNS. Nanti beberapa setahun kemudian baru kita diklat Cakim. Cakim, Ya, baru Cakim Pak ya. betul, diklat calon hakim ya. Di mana itu Pak pendidikannya? Itu kebetulan di daerah Banten juga tadi. Banten Pak ya. Di daerah Banten. Jadi diklat Cakim itu saya selama 3 bulan. 3 bulan Pak. Selama 3 bulan. Nah, adapun selama 3 bulan itu kita digembleng, baik fisik maupun mental. Nah, termasuk secara ilmu pengetahuan intelektual kita diuji di sana. Benar-benar dipersiapkan Pak ya Betul. dari seorang Cakim. Betul, karena Mahkamah Agung ini memang sudah mempersiapkan di diklat itu pada calon-calon hakim ini. Karena apa? Ini merupakan generasi Mahkamah Agung yang berikutnya. Jadi seperti itu, Tari. Nah, Sobat Cakrawala, tadi sedikit informasi mengenai bagaimana sih cara tips atau mendaftarnya. Dan kebetulan kan ini kabarnya nih Pak, bakal ada bukaan CPNS besar-besaran. Dan tentunya insya Allah Mahkamah Agung juga akan membuka. Jadi Sobat-Sobat Cakrawala jangan ketinggalan untuk mendaftar CPNS di Mahkamah Agung ya. Nah, kemudian Pak, saya mau bertanya lagi nih Pak. Banyak sekali pertanyaan ini. Iya Pak, dari tadi saya nanya terus, nggak apa-apa ya Pak? Boleh. Oke Pak, kemudian pertanyaan terakhir nih Pak, apa sih harapan Bapak untuk Pengadilan Negeri Liwa dan untuk IKHI yang kebetulan lagi berulang tahun ke-71 tahun nih Pak? Ya, harapan saya ya, Pengadilan Negeri Liwa ini bisa memberikan pelayanan yang terbaik, bisa tetap berkarya, bermartabat, dan tetap terhormat. Jadi sebagaimana apa yang diamanatkan oleh IKHI sendiri, hakim berintegritas, pengadilan bermartabat. Nah, memang sudah barang tentu kalau kita sudah berintegritas, otomatis pengadilan kita ini menjadi martabat. Karena ruhnya pengadilan ini tanpa hakim tidak bisa berjalan. Nah, makanya hakim ini ditunjuk oleh undang-undang, ya pasti sebagai pimpinan. Ada ketua dan ada wakil. Jadi seperti itu. Nah, harapan saya, meskipun Pengadilan Negeri Liwa di ujung barat Lampung, betul nih Pak, tempatnya terpencil, mungkin nggak ditengok orang gitu, tetapi kita bisa harus tetap menunjukkan apa karya-karya kita. Jangan mau kalah Pak ya. Jangan mau kalah dengan yang ada di kota-kota besar sana. Kita juga bisa. Betul, kita bisa berkarya itu. Nah, nanti ini ke depannya kita akan menunjukkan karya-karya kita ya Tari. Banyak ini kegiatan kita ke depan ini. Emang ada apa lagi Pak selain podcast? Oh banyak. Nanti kita juga ada yang namanya Epos Bakum. Epos Bakum. Epos Bakum ini kita kebetulan kemarin sempat sosialisasi juga di SMU 1. Ya. Jadi selain kita edukasi, kita sosialisasi Epos Bakum. Terus nanti kemungkinan ya habis Lebaran kita punya rencana bekerja sama dengan Pemda, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Nah, kita mau mengumpulkan para pratin-pratin tuh, atau kepala desa. Nah, fungsinya apa? Fungsinya bahwasannya Pengadilan Negeri Liwa ini punya inovasi apa yang terbaru, yaitu Epos Bakum. Nah, nanti Epos Bakum itu bisa betul, Epos Bakum itu bisa dirasakan manfaatnya. Karena apa? Liwa ini kan kalau nggak salah ada 300 pratin ya. Kecamatan ada berapa kecamatan Liwa ini? Kan ada cukup banyak ya. Nah, makanya Pengadilan Negeri Liwa ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan mewujudkan Epos Bakum. Jadi masyarakat nggak perlu lagi datang ke PN Liwa, cukup mengakses Epos Bakum bisa dari rumah, bisa dari jalan, bisa dari manapun dia berada. Nah, cukup mengakses ya itu nanti terhubung langsung dengan WA Epos Bakum Pengadilan Negeri Liwa. Keren sekali ya inovasinya Pak. Jadi seperti itu. Nah, nanti kegiatan-kegiatan yang ada di Pengadilan Negeri Liwa
termasuk inovasi-inovasi pelayanan-pelayanan peneriwa. Nanti rencana kita mau buat video semua tuh Tari. Kita buat video profil pengadilan negeri Liwa. Nah, rencananya kita mau promosikan apa di sana tuh di apa Videotron. Oh, Videotron yang di jalan sana. Yang di jalan sana. Jalan raya Nah, itu. kebetulan kita tidak kerjasama lagi Tari dengan Kominfo. Kominfo di Pemda. Nah, Pemda khususnya di Kominfo. Nah, alhamdulillah dari Kominfo sendiri menyambut baik kegiatan kita ini agar masyarakat tahu, oh ternyata Pengadilan Negeri Liwa ini punya pelayanan-pelayanan yang cukup baik, inovasi-inovasi yang cukup baik. Jadi seperti itu Tari. Wah, banyak sekali Sobat Cakrawala informasi-inovasi yang akan dicanangkan oleh Pengadilan Negeri Liwa ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Pak Yudi Baik, telah berkenan sama-sama, hadir di podcast Tari. ini. Semoga kita bisa bertemu di podcast selanjutnya Pak. Sama-sama Terima kasih Pak Yudi. Tari ya. Oke. Untuk Sobat Cakrawala Liwa, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah kita menjadi barokah dan tetap semangat. Semangat. Nah Sobat Cakrawala, demikian tadi podcast kita kali ini. Sangat seru bukan? Dan tentunya podcast-podcast selanjutnya akan sangat menarik. Bagi Sobat Cakrawala, jangan lupa untuk dukung channel YouTube kami dengan cara like, comment, subscribe channel YouTube ini, dan share kepada teman-teman dan keluarga Sobat Cakrawala. Dan jangan lupa untuk mengikuti atau memfollow akun media sosial Pengadilan Negeri Liwa yang ada tertera di bawah ini. Terakhir, saya ingin mengucapkan selamat HUT IKAHI yang ke-71. Semoga semakin jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.